Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis muda bernama Iris yang sedang flashback ke masa lalu ketika ia bertemu dengan seorang cowok yang akan menjadi kabogo atau pendamping hidupnya bernama Josh. Ini bebenguknya. Mereka bertemu di swalayan saat sedang membeli buah kadongdong hingga Josh tak sengaja menjatuhkan beberapa buah yang justru malah menjadi sebab keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. If you're lucky, you'll experience this once in your lifetime. I'm Josh. I'm Iris. Beberapa waktu berlalu, disinilah mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju liburan ke sebuah villa milik teman Josh yang berada di tengah hutan, di mana mobil yang mereka kendarai dijalankan dengan mode autopilot alias jalan sendiri tanpa disetir, karena memang mereka hidup di zaman sekarang yang teknologinya serba canggih dan apa-apa serba AI. Bring up your GPS. I think this is the road. Setibanya di lokasi yaitu sebuah villa mewah di tengah hutan, Iris pun curhat sedikit tentang kekhawatirannya yang takut tidak diterima oleh teman-teman Josh yang agak gimana ya. Terakhir kali ketemu, mereka menunjukkan raut wajah kurang suka dengan keberadaan Iris di sirkelan mereka, tetapi Josh meyakinkan bahwa teman-teman sebenarnya orang yang baik, namun adabnya memang kurang dijaga. Just relax. You know, don't be all mopey, okay? Saat masuk, mereka disambut oleh salah satu teman Josh yang bernama Kate. Dia adalah kekasih dari yang punya villa mewah ini. Masuk ke dalam, Iris pun bertemu dengan teman-teman Josh yang lain. Di antaranya ada Ellie si gemoy dan Patrick si tukang masak. Kemudian muncullah yang punya villa itu sendiri yaitu Sergei, seorang pria asal Rusia yang diketahui memiliki pekerjaan kotor dan pastinya tidak semua orang mau melakukannya. Beautiful creation must be Iris. Hello. Such a pleasure. I have heard a lot about this one. Karena Iris sangat hardang sekali, ia pun izin ke kamar duluan untuk mandi, di mana kita akan melihat sebuah benda semacam mirip dengan perangkat khusus yang entah untuk apa kegunaannya. Saatnya makan malam bersama, satu persatu orang pun menceritakan pengalaman menarik dalam hidup mereka, termasuk Kate yang menceritakan tentang momen pertama kali ia bertemu dengan Sergei. Setelah mereka semua selesai, giliran Iris yang menceritakan tentang pertemuannya dengan Josh di swalayan. Meski terlihat sederhana tanpa ada kemewahan, tapi cinta sejati tak memandang tempat dan materi, di mana Iris menceritakan momen ini dengan penuh penghayatan dan ketulusan, tetapi semua orang termasuk Josh seolah tidak menghargai ceritaan tersebut. Patrick, this food is only 10? Selesai makan, Kate pun curhat kepada Iris tentang hubungannya dengan Sergei. Bisa dibilang Kate ini adalah ani-aniannya Sergei karena sebenarnya Sergei sudah menikah dan punya keluarga. Layaknya barang yang bisa dipakai kapan saja, Kate hanyalah sebuah alat untuk Sergei menyalurkan nafsu dan syahwatnya, dan itu sangat tidak worth it sekali andai saja tidak ada uang dalam hal ini. Look who I'm talking to. Selesai Kate curhat, Iris pun penasaran dan bertanya, "Hey Kate, apakah kau membenciku? Kenapa kalian semua seolah tampak tidak menyukaiku sejak awal ketemu?" Kate pun menjawab, ia sebenarnya tidak benci, melainkan hanya tidak suka dengan keberadaan Iris di tempat ini, karena dengan adanya Iris bersama mereka, itu seolah menggantikan posisi Kate di hadapan Sergei. Irreplaceable. Nobody could replace you, Kat. Entah apa yang Kate maksud dan bagaimana bisa Iris yang jelas-jelas adalah pacarnya Josh menggantikan posisi Kate di depan Sergei. Entahlah, Iris juga bingung dengan hal ini. You're so fearless. It's inspiring. I wish I could be more like you, but Keesokan paginya, Iris mengajak Josh pergi ke danau di belakang villa untuk menikmati pemandangan berdua, di mana Josh mengaku sedang mules dan ingin modal dulu, sehingga Iris diminta untuk pergi duluan ke sana. Tak lama setelah Iris pergi dan sedang berjalan menuju danau, Josh pun buru-buru mengambil ponselnya dan mencolokin sebuah perangkat yang sempat kita lihat tadi. Entah apa yang sedang Josh lakukan, Iris tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang aneh dan tanpa sadar mengambil pisau lipat yang entah kapan ia membawanya. Dobre utro. Tak diduga, Sergei ternyata ada di sana sedang rebahan di atas kursi yang karena tak ingin menimbulkan fitnah, Iris pun sempat berniat untuk kembali tapi langsung dicegah oleh Sergei dengan alasan ingin meminta sedikit bantuan, yaitu mengoleskan tabir surya pada punggung dan bahunya.
Dan ya, Sergei mulai bertindak kurang ajar ketika ia mendekati Iris dan melakukan hal-hal tidak senonoh. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? This is what you are for. Just like, what the Iris. Saat Josh bertanya, what happened? Aya naon? Iris pun menjawab bahwa ia telah sengaja membunuh Sergei dengan pisau lipat saat sedang melakukan pembelaan diri, di mana Josh yang kepanikan pun langsung menyuruh Iris untuk tidur dan... It was that if he did kill me, I'd never get to see you again. Iris, go to sleep. Loh, entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Iris terlihat diikat pada kursi dengan mata yang berwarna putih total, di mana Josh dan kawan-kawan tampak tidak panik sedikit pun dan justru malah memastikan jika semua rencana mereka baik-baik saja. I just don't understand how this could have happened. I mean, like, don't they have like safeguards? Yeah. Like a glitch, maybe? Sebelum diserahkan kepada pihak perusahaan robot dan menunggu polisi datang, Josh pun ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Iris karena sebenarnya Iris tidak lebih dari hanya sekedar robot yang ia sewa dari sebuah perusahaan dan pertemuan mereka di swalayan hanyalah sebuah program ingatan yang tidak nyata sama sekali. You're a robot. A robot. More specifically, you're a companion robot. Ya, Iris adalah sebuah robot pendamping alias companion robot yang Josh sewa untuk menemani hari-hari gabutnya yang jika Anda ingin tahu bagaimana mereka bertemu, inilah yang sebenarnya terjadi. Hey, Josh Beeman? Yeah? Pada kenyataannya, momen jatuh cinta mereka sama sekali tidak romantis. Josh hanya perlu menyebutkan nama lengkapnya untuk diidentifikasi dan menceritakan di mana dan kapan mereka ingin bertemu pertama kali. Love link established. Hey, you. I don't understand. I feel... Karena Iris masih tidak percaya, Josh pun menunjukkan ponsel yang ia gunakan untuk mengendalikan Iris dari sebuah aplikasi khusus. Josh bisa mengubah suara dan bahasa yang Iris gunakan sesuai dengan keinginannya. Josh, no sé hablar español. ¿Qué? Seakan tak percaya dengan fakta ini, Iris pun menceritakan tentang perasaannya yang sangat nyata. Iris mengaku akan menuruti semua keinginan Josh, memasak untuk Josh, merawat Josh, melayani asalkan ia bisa menjadi pendamping hidup Josh untuk selamanya. Kecintaan, guys. I'm sorry, Iris. That can't happen. Yeah, you're right. You're right. I'm sorry. Tak lama muncul Cat yang meminta Josh ke belakang sebentar untuk membicarakan terkait langkah yang harus mereka ambil selanjutnya, di mana Josh berkata bahwa semuanya baik-baik saja, tak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka hanya perlu menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, mereka akan menghubungi pihak perusahaan robot. Pihak perusahaan robot datang, mereka akan langsung menyita Iris dengan alasan terjadi malfungsi, error, dan kecelakaan. Maka selesai sudahlah urusan mereka dengan masalah ini. The plan hasn't changed, Kat. I'm just adding one tiny extra step, just a final... Yang tidak mereka berdua sadari adalah saat ini Iris sedang mencoba melepaskan ikatannya. Yang tepat saat Josh muncul, Iris langsung melumpuhkan Josh, mengambil ponselnya yang tergeletak dan melarikan diri ke dalam hutan. Eli, Iris, shh, baby, I'm out. Tak lama setelah Iris kabur, Josh dan kawan-kawan pun berkumpul untuk membahas tentang rencana awal mereka, di mana Anda semua yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika kematian Sergei adalah tujuan utama dari rencana ini. What am I looking at? Josh pun menunjukkan perangkat kecil yang disebut dengan mod, berisi perangkat lunak yang dapat meretas sistem bawaan pabrik, jailbreaking atau kalau bahasa kerennya mah. Ingat, Iris adalah robot perusahaan yang disewakan untuk mendampingi para pelanggan. Mereka dilengkapi dengan sistem keamanan yang mencegahnya untuk melakukan kekerasan, termasuk menyakiti manusia, dan perangkat kecil itu digunakan untuk membobol sistem keamanannya. Lantas, apa tujuan Josh dan kawan-kawan membunuh Sergei? Ya, lagi-lagi ini semua adalah tentang atau persoalan cuan. Apalagi atau kalau bukan cuan, Mages. Sebagai seseorang yang punya pekerjaan kotor, Sergei tentunya memiliki sejumlah uang simpanan di dalam berangkas yang jumlahnya fantastis. Secara teknis, Josh dan kawan-kawan tidak pernah dengan tangannya membunuh Sergei, dan mereka menganggap kematian Sergei dianggap pantas dengan sebab pekerjaan kotornya yang sangat jahat. Oh, God, that smells so fucking...
Sekarang, Josh hanya perlu mengembalikan Iris ke setelan pabrik menggunakan aplikasi di ponselnya. Namun yang jadi masalah adalah ponsel yang ia miliki kini sudah dibawa pergi oleh Iris dan... Does she know your passcode? Bermodalkan sepucuk pistol yang Ellie bawa dari dalam brankas milik Sergei, mereka pun akan memburu Iris ke dalam hutan, di mana Iris sendiri sudah berhasil membuka kode sandi ponsel Josh, mematikan kontrol suara, mengubah warna mata sesuai keinginannya, termasuk mengubah tingkat kecerdasan menjadi 100%. Wow, Josh. Dengan tingkat kecerdasan yang sudah mencapai level maksimal, Iris pun mulai melakukan hipotesis prediksi untuk bisa kabur dari tempat ini, di mana pilihannya jatuh pada mobil autopilot yang dapat langsung mengantarnya pulang kembali ke kota. Iris langsung bersembunyi saat Ellie dan Patrick sedang berkeliling mencarinya, yang karena ponselnya berbunyi, Iris pun akhirnya ketahuan dan inilah yang terjadi. Ya, Iris dan Ellie pun jatuh dari atas tebing yang tidak terlalu curam, di mana sepucuk pistol menjadi satu-satunya harapan yang ketika mereka sedang berebutan, Ellie berhasil meraihnya duluan, tetapi... Patrick. Tepat saat Ellie mati, Josh dan kawan-kawan pun tiba di sana setelah mendengar suara tembakan. Iris dengan cepat berlari kembali ke villa dan langsung masuk ke dalam mobil untuk kabur dari tempat ini. Masalah lain pun muncul saat Iris salah masuk mobil. Itu adalah mobil milik Sergei yang hanya bisa dinyalakan dengan sistem pengenalan suara. Namun dengan fitur pengubah suara yang ada di aplikasi, tak sulit untuk Iris menemukan warna suara yang mirip sekali dengan Sergei sehingga... Drive! Drive! Drive home! Drive. Drive! Tak lama setelah Iris kabur, Josh langsung mencari ponsel milik Sergei untuk mematikan mobilnya dari jarak jauh yang alhasil... No. Unengage. Kill switch. No! Ketika Iris sedang terjebak di pinggir jalan dengan mobilnya yang sudah mati total, Josh pun kembali ke dalam hutan untuk melihat keadaan Ellie yang sudah innalillahi. Anda mungkin akan terkejut saat baru menyadari jika Patrick ternyata adalah sebuah robot juga, robot yang Ellie sewa untuk menjadi teman pendampingnya. Sehingga dengan fakta bahwa Ellie sudah mati, Josh langsung mengembalikan Patrick ke setelan pabrik dan menjadikannya sebagai robot pendamping yang baru. Love link established. Hey, you. Tepat saat Josh berhasil mengubah Patrick menjadi robot pendampingnya dan akan dimanfaatkan untuk menangkap Iris, Iris sendiri sedang berusaha memecahkan kaca jendela mobil karena terjebak di dalam sana, sampai akhirnya muncul seorang petugas polisi yang sedang melakukan patroli dan... Evening, ma'am. Guten Abend. Ya, Iris yang sudah pintar pun mengubah bahasa yang ia gunakan menjadi bahasa Jerman untuk membuat si petugas kesulitan dalam berkomunikasi, di mana si petugas tak sengaja melihat pisau yang tergeletak di dalam dan langsung menundukkan senjatanya meminta Iris untuk tiarap. Got anything in your pockets? Anything that might stick me? Tak lama, muncullah Patrick yang ditugaskan untuk menangkap Iris, yang karena Patrick juga sudah dibobol sistem keamanannya, ia tak segan-segan melukai siapa saja, termasuk bapak petugas yang satu ini. Setibanya di villa, Patrick pun langsung membawa Iris dalam keadaan mode sleep atau mode tidur, termasuk petugas polisi yang dimasukkan ke dalam bagasi. Merasa ini sudah kelewat batas, Cat yang ingin lari dari tanggung jawab pun berniat pergi membawa separuh uang yang jadi bagiannya. Ia juga mengaku tidak membenarkan pembunuhan terhadap Sergei, karena meskipun Sergei adalah pacar yang buruk, ia bukanlah seseorang yang jahat seperti yang dituduhkan, karena pekerjaan kotor yang dimaksud adalah bisnis pertanian yang memang kotor dan tidak semua orang mau melakukannya. Saat Cat hendak pergi, Josh pun menyuruh Patrick untuk menghentikannya dan... Patrick, stop her. Ya, karena sistem keamanan Patrick masih dinonaktifkan, ia pun menekan Cap dari belakang, sehingga habis sudahlah kawan-kawan Josh dan hanya menyisakan dia sendiri saja.
Malamnya, Josh mengadakan makan malam terakhir bersama Iris sebelum sebentar lagi dijemput oleh para petugas dari perusahaan robot, di mana Patrick sendiri terlihat hanya sibuk dengan tugasnya, yaitu memasak makanan, termasuk membuka tutup botol wine dengan sebuah alat pembuka tutup botol otomatis. Good. Just happy that you're happy. You let me know if you need anything else, okay? I will. Josh pun curhat kepada Iris tentang nasib hidupnya yang miris, tinggal di apartemen kecil dengan kondisi keuangan yang pas-pasan tanpa punya banyak teman. Ia merasa dirinya pantas mendapatkan kebahagiaan, pantas mendapatkan uang, pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Yang pada akhirnya, Josh pun tidak merasa bersalah atas kematian semua sahabatnya. Just a sad, bitter, weak human being. Kesal dengan perkataan Iris yang sepenuhnya benar, Josh pun menurunkan tingkat kecerdasannya sampai 0% yang membuat Iris tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Josh menyuruh Iris mengangkat satu tangannya untuk dibakar di atas api sebuah lilin. Setelah kulit sintetisnya habis terbakar, Josh pun menyuruh Iris untuk mengambil pistol dan menembak kepalanya sendiri, dan inilah yang terjadi. Beberapa saat setelah dua petugas perusahaan robot datang, Josh pun mengaku bahwa Iris mengalami malfungsi alias error yang membuatnya menembak kepalanya sendiri, di mana kedua petugas ini pun menjelaskan bahwa semua unit robot yang mereka sewakan dilengkapi dengan kamera perekam yang memuat kejadian, sehingga untuk membuktikan perkataan Josh, mereka akan langsung membawanya ke perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan guna mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yeah. No, luckily. Tepat saat Iris sudah dimasukkan ke dalam mobil dan sedang dalam proses rebooting alias pemulihan sistem agar kembali normal, kedua petugas ini pun tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Patrick yang ditugaskan Josh untuk mencegah mereka pergi, di mana Patrick berhasil menembak salah satu petugas dan kehilangan petugas lain yang kabur ke semak-semak. Tepat saat Patrick berhasil menemukan si petugas, Iris pun datang setelah selesai dengan pemulihan sistemnya. Ia berhasil mencegah Patrick melakukan pembunuhan, termasuk mengingatkannya dengan sosok Ellie, sahabat dekatnya yang sudah mati, yang pada akhirnya Patrick yang kecewa dan patah hati pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menyetrum listrik dengan daya yang cukup besar. Is it done? Selesai dengan Patrick, Iris pun mendatangi Josh yang sedang santai menunggu hasil pekerjaan, di mana mereka terlibat sedikit perdebatan yang diakhiri dengan perkelahian, yang jika Josh menganggap sistem keamanan Iris masih dinonaktifkan, ia sudah salah besar, karena dengan bantuan satu petugas yang masih hidup tadi, Iris kini sepenuhnya bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan langsung menancapkan alat pembuka otomatis pada kepala si Josh. Anything you want to add? Go to sleep, Josh. Entah apa yang akan Iris lakukan selanjutnya, ia pun mandi dan melepaskan kulit sintetisnya yang rusak, hingga terlihat dengan jelas seperti apa tubuh dia yang sebenarnya. Karena Iris memiliki kesadaran sendiri, ia pun memiliki tujuan sendiri, yaitu ingin hidup bebas layaknya seorang manusia. Dan tepat saat sedang berkendara dengan santai, Iris tak sengaja berpapasan dengan sosok robot pendamping yang wajahnya menyerupai dirinya, karena memang dibuat di pabrik yang sama dan...